Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku buat saudara-saudaraku yang ada di Langkat, Medan, dan saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mengkaji tentang Maulid Tiba. Kita akan mencari makna mutasabihat yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warithil manihis salib alimil kaini wal ba'in wal zaili wal zahib yusabbihuhul afilu wal ma'ilu wal dhali'u wal gharib ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضربه بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, bahasa syariatnya dengan nama Allah. Karena selama ini kita hanya menyembah nama Allah saja. Ya tidak? Karena apa? Karena selama ini kita tidak mengenal siapa yang punya nama Allah. Jadi babakan syariatnya selama ini hanyalah nyembah nama. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi makna mutasyabihat yang ada di dalamnya, makna yang terkandung rahasia di dalam nama Allah itu adalah bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika tak ada hidup, apakah ada rasa kasih dan sayang itu? Selama ini seolah-olah Allah tidak kasih dan sayang, bukan? Karena selama ini kita menganggap yang punya rasa kasih dan sayang itu hanyalah diri manusia kita sendiri selama ini. Seolah-olah kita merasa kasih dan sayang, memberikan nafkah kepada istri kita, memberikan
duit kepada anak-anak kita, memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada para gelandangan, seolah-olah di dalam hati kita yang punya sifat rasa kasih dan sayangkan diri kita. Seolah-olah Allah tak ada apa-apanya dengan diri kita selama ini. Ya kan? Kita tidak bisa membuktikan, mengaplikasikan kasih dan sayangnya Allah pada diri kita selama ini. Jadi selama ini kita mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang, seolah-olah hanya angan-angan saja. Kita tidak pernah merasakan kasih dan sayangnya Allah, melainkan kasih dan sayangnya kita sendiri atau manusia lain, yakni makhluk. Seolah-olah hanya makhluk yang bisa punya kasih dan sayang selama ini di hati kita. Iya kan? Nah, karena apa? Karena selama ini Allah yang kita sembah bukan yang punya nama, tapi yang disembah hanyalah namanya. Sehingga sifat kasih dan sayang Allah tak pernah kita buktikan selama ini keberadaannya bagi kita. Oh, Allah, melainkan menyembah diri kita sendiri di hati kita, menyembah nama kita sendiri di hati kita, menyembah keberadaan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Seolah-olah saja kita nyembah Allah, tapi yang disembah hanyalah namanya saja, bukan zat yang memiliki nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan kasih sayangnya Allah yang selama ini kita buta akannya. Untuk mengaplikasikan, untuk membuktikan bahwa hanya Allah lah yang Maha Kasih dan Sayang, maka nyatakanlah bahwa hidup ini Allah. Jadi bila sudah nyata kewujudan Allah, sudah nyata kehidupan Allah, ditandai dengan keadaman diri manusia kita, ditandai dengan ketidakwujudan diri manusia kita, ditandai dengan ketidakhidupan manusia kita, maka nyatalah bahwa yang punya kasih dan sayang hanyalah Allah. Anda dikasih sayangi Allah selama ini tidak menyadarinya. Seolah-olah Anda tercipta dengan sendirinya, bukan? Seolah-olah Allah tidak ada sangkut pautnya dengan diri Anda selama ini. Seolah-olah Anda terjadi dengan dirinya sendiri. Akan tetapi ketahuilah, sebelum kita akil balik, sebelum kita terlahir ke dunia ini, kasih dan sayang siapa yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara, yang mengasihi sayangi tubuh kita ini, cikal bakal badan ini sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Sadarkah bahwa itulah kasih sayang Allah?
Karena selama ini kita yang jadi Allah, tapi tidak sadar, ya tidak merasakan kasih dan sayangnya Allah. Seolah-olah hanya kita yang punya kasih dan sayang. Allahnya tiada. Karena yang wujud, karena yang ada di hati kita adalah diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan setelah baiatnya Anda semua, Anda sekarang bisa menyadari bahwa kasih dan sayang itu bukan milik makhluk, bukan milik manusia. Jangankan sifat kasih dan sayang milik manusia, manusianya saja sendiri takkan bisa, takkan mampu menyebut dirinya sebagai manusia tanpa Allah. Apakah Anda mampu menyebut bahwa diri Anda sebagai manusia bila Anda tidak ada, bila Anda tidak hidup? Nah, jadi yang bisa menyebut-nyebut bahwa diri kita ini, bahwa diri badan ini adalah manusia karena hiduplah, karena penciptanya lah yang menyebutkan itu semua. Kita menyadari setelah Anda berbaiat, ya kan? Sebelum Anda berbaiat, Anda tak akan sadar. Sampai kapanpun Anda tak bakal sadar. Hingga datang baiatul akbar dengan paksa dan siksa. Hingga Anda menyadarinya, tapi dengan paksa dan siksa nanti. Nah, dengan rasa sakit yang penuh dengan azab yang pedih, akan menyerah kepada Allah dengan cara siksaan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, apapun yang saya sampaikan setelah Anda berbaiat kira-kira langsung bisa dicerna, bukan? Langsung bisa masuk. Karena apa? Karena Al-Quran Qadimnya sudah terbuka. Sudah dibaca dengan enaknya. Ya kan? Terkadang Anda diberi pelajaran oleh Allah ketika Anda di suatu tempat atau di mana saja, terkadang muncul, oh hakikatnya ini berarti begini, hakikatnya itu berarti begitu. Ya tidak? Muncul kan? Nah, karena apa? Karena Al-Quran Qadimnya sudah dibuka. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu, bacalah asal-usul kejadianmu, dan bacalah hakikat dirimu, bahwa sebenarnya kamu tak ada. Yang ada penciptamu, tapi selama ini di hatimu yang ada bukan penciptamu, tapi dirimu yang seolah-olah tampil sebagai sang pencipta. Ya tidak? Iya, tapi tidak sadar. Alhamdulillah memang langkah orangnya. Yang disadarkan dengan keadaan yang seperti demikian memang sangat amat langkah. Perbedaannya di dalam suatu pasar, berjuta-juta orang bertransaksi jual beli. Akan tetapi di dalam kerumunan jutaan orang itu paling-paling ada 1, 2, atau sampai 3 orang saja orang yang gila. Itu perbandingannya. Jadi sangat amat langka, sulit dicari. Dari berjuta-juta orang, hanya 1 sampai 3 orang yang ada di pasar itu. Orang yang gila, orang yang hilang kemanusiaannya. Ya kan? Sementara berjuta-juta orang itu jadi Tuhan sendiri-sendiri.
Alhamdulillah.